Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizwan Jilani, saya dari kelas Ilmu Komunikasi 4B. Saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan UAS Filsafat Komunikasi nomor 1. Filsafat dalam bahasa Yunani yaitu philos dan sophia mengandung makna cinta akan kebijaksanaan dan kebenaran. Jadi filsafat komunikasi adalah suatu disiplin ilmu yang membahas keilmuan secara fundamental, mendalam, kritis, serta analitis mengenai teori dari proses komunikasi itu sendiri. Contohnya itu dengan kita memahami filsafat komunikasi, kita bisa memperbaharui cara berpikir kita. Misal orang yang telah paham filsafat komunikasi, dia akan mempelajari memperbaharui cara berpikirnya, terus serta dia akan melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Misal ada suatu mahasiswa yang bernama Andi, dia selepas pulang kuliah dia selalu ngikut temennya untuk nongkrong di depan kampus sampai sore, jam 4 sore. Namun kegiatan yang dilakukan itu hanya sekedar bermain game saja atau cuma ngobrol-ngobrol aja. Terus akhirnya setelah beberapa hari kemudian si Andi itu belajar filsafat komunikasi. Nah, akhirnya pun dia berpikir lebih mendalam, kalau misalnya dia ngikut tongkrongan itu terus yang cuma kerjanya main game, terus ngobrol-ngobrol doang, kadang kali sholat asar pun dilewat. Jadi dia berpikir kalau lebih baik dia di rumah saja. Kalau misalnya dia di rumah saja atau langsung pulang gak ikut nongkrong teman-teman, ya mungkin dia bisa melakukan hal-hal yang lebih positif, hal-hal yang tidak meninggalkan sholat dia juga. Jadi seperti itu contohnya, dia bisa memperbaharui cara berpikirnya serta melihat dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya itu nomor 2, arti dari positivisme. Positivisme itu adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam itu sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Contohnya, rokok tidak berbahaya. Nah, dasar pemikirannya, jika rokok tersebut tidak dinyalakan, rokok tidak berbahaya jika rokok tersebut tidak dinyalakan. Terus kedua, ada namanya konstruktivisme. Konstruktivisme itu berpendapat bahwa semesta secara pengetahuan merupakan hasil konstruksi sosial. Pengetahuan manusia itu adalah konstruksi yang dibangun dari proses kognitif, dari proses pengetahuan dengan interaksinya dengan dunia objek material. Seperti contohnya nih, ini tadi rokok berbahaya jika dihisap terus-menerus. Dasar pemikirannya, rokok buruk jika dinyalakan kemudian dihisap terus-menerus sebab mengakibatkan penyakit berbahaya. Terus yang ketiga itu ada teori kritis. Teori kritis itu adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik, perlu digarisbawahi ini, dan kritik dari masyarakat serta diterapkan sebagai istilah umum yang dapat menggambarkan teori atas dasar kritik sejauh berusaha untuk membebaskan manusia dari keadaan yang memperbudak mereka. Jadi teori kritis ini seperti mengkritik suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh masyarakat biasanya. Contohnya, rokok tidak berbahaya jika tidak dijual. Nah, dasar pemikirannya itu, rokok berbahaya jika pemerintah terus menjualnya. Yang nomor 3, hal-hal yang dapat diimplementasikan setelah belajar filsafat komunikasi itu menurut saya itu ada 4 poin. Yang pertama itu dapat melihat segala masalah dengan berbagai sudut pandang. Jelas ya, seperti tadi contohnya. Terus yang kedua, dapat memahami diri sendiri. Nah, setelah kita belajar filsafat komunikasi itu, kita bisa memahami diri kita sendiri dengan cara kita berpikir. Terus ada lagi memunculkan banyak ide. Dan yang terakhir itu membangun etika serta kesopanan. Itu menurut saya hal-hal yang bisa diimplementasikan setelah belajar filsafat komunikasi. Mungkin masih banyak lagi, tapi baru 4 itu yang mungkin saya temukan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 4. Eh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang epistemologi, sebab epistemologi itu materi saya yang saya presentasikan di depan kelas. Epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama ada epistem, yang kedua ada logos. Epistem itu sendiri artinya pengetahuan, dan logos itu berarti ilmu. Epistemologi itu merupakan sebuah cabang ilmu filsafat yang memiliki pertanyaan serta mencari jawaban bagaimana ilmu pengetahuan itu didapatkan. Terus menemu dengan apa? Menurut epistemologi ini, dengan cara ada 7 cara menemukan kebenaran. Yang pertama itu ada menemukan kebenaran dari masalah itu sendiri. Terus yang kedua itu ada pengamatan serta teori. Terus yang ketiga ada eksperimen. Yang keempat dilakukan konsep. Yang kelima konfirmasi kemungkinan. Yang keenam metode atau hipotesis. Dan yang terakhir itu ada induksi. Aspek epistemologi itu ada 4. Yang pertama ada rasionalisme, yang kedua empirisme, yang ketiga logical positivisme, yang keempat ada pragmatisme. Terus saya akan menjelaskan ontologi komunikasi. Ontologi komunikasi itu membahas tentang suatu realitas, sesuatu yang ada atau tidak ada. Ontologi itu memandang ilmu komunikasi sebagai objek material dan objek formil. Objek material itu yang dimaksudkan dari ontologi itu komunikasi sebagai suatu yang berada pada tingkat abstrak, itu objek materialnya. Sedangkan objek formilnya mengandung bahwa komunikasi itu merupakan sebuah sudut pandang dari kajian ilmu tersebut. Jadi kalau menurut objek materialnya itu komunikasi dipandang sebagai sebuah abstrak, sedangkan kalau objek formil itu memandang komunikasi itu merupakan sebuah sudut pandang dari kajian ilmu tersebut. Terus kalau yang epistemologi komunikasi yang tadi ya, yang mencari jawaban bagaimana ilmu pengetahuan itu dapat didapatkan gitu. Terus yang ketiga itu ada namanya aksiologi komunikasi. Aksiologi komunikasi itu mempelajari dan membahas tentang manfaat yang diperoleh dari suatu ilmu pengetahuan. Manfaat yang dapat diperoleh. Jadi kaitannya dengan ilmu komunikasi itu, aksiologi komunikasi adalah sebuah penjelasan mengenai substansi tujuan dan manfaat komunikasi itu sendiri. Kesimpulannya, ketiga aspek tersebut merupakan peranan penting untuk dikaji lebih mendalam. Jadi ketiga aspek tersebut, yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga ada aksiologi. Itu tuh ketiganya itu merupakan aspek penting yang sangat dibutuhkan untuk dikaji lebih mendalam, sebab ketiganya itu merupakan landasan dalam filsafat komunikasi, dan ketiganya merupakan ilmu yang saling keterkaitan, tidak bisa saling dipisahkan. Ketiganya membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan seperti keeksistensian dari ilmu tersebut, terus bagaimana ilmu itu diperoleh, serta manfaat apa yang diperoleh jika mempelajari ilmu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Yang pertama itu kan pendapat saya tentang new normal yang diterapkan oleh pemerintah. Pendapatnya, menurut saya new normal yang dikeluarkan pemerintah, masyarakat sekarang itu beberapa masih kurang memahami arti dari new normal itu sendiri. New normal itu kan berarti normal yang baru, dan normal yang baru itu berarti hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kebiasaan-kebiasaan yang baru itu seperti menerapkan protokol kesehatan. Tapi kerap kali masih banyak masyarakat yang kurang memahami arti dari new normal, malah mereka mengartikan sebagai normal seperti dulu lagi tanpa memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Terus pendapat saya yang kedua tentang teknologi yang semakin masif di zaman seperti ini. Justru teknologi semakin masif itu berarti masyarakat atau penggunanya itu juga harus semakin pintar pula. Kalau misalnya
mereka tidak pintar dalam menggunakan teknologi, malah semakin apa ya, bukan hoax sih, kayak dampak negatifnya itu malah semakin banyak. Kan perkembangan teknologi itu seperti mata pisau bermata dua ya, pisau bermata dua. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa digunakan secara efisien atau secara maksimal, itu malah bisa menjerat kita ke ranah hukum seperti Undang-Undang ITE. Jadi menurut saya perkembangan teknologi yang semakin masif di zaman saat ini itu harus diimbangi dengan pengetahuan yang semakin masif pula, semakin pintar pula, pokoknya semakin efisien, sehingga kita bisa menikmati perkembangan zaman teknologi tersebut. Terus adakah peran filsafat komunikasi? Menurut saya peran filsafat komunikasi itu masih harus ada terus, peran filsafat komunikasi, karena beberapa peran filsafat komunikasi itu ada seperti melihat secara multidimensi. Dengan kita belajar filsafat komunikasi, kita bisa melihat berbagai sudut pandang. Jadi filsafat komunikasi itu menuntun serta memberikan pemahaman yang lebih untuk seperti kasus new normal itu. Dengan kita belajar filsafat komunikasi, kita bisa berpandangan dari sudut pandang manapun. Kalau misalnya new normal itu harus kita lihat dari segi ekonomi, dari segi kesehatan dan segi-segi lainnya. Terus peran filsafat komunikasi itu ada juga mendobrak pola pikir. Nah, mendobrak pola pikir itu juga sangat penting. Itu bisa membimbing kita untuk berpikir yang lebih dalam, lebih jauh seperti itu. Dan yang terakhir, peran filsafat komunikasi itu membimbing manusia. Nah, ini penting banget. Filsafat komunikasi harus bisa membimbing manusia. Membimbing manusianya itu ke arah yang lebih positif ya, yang pasti ya. Jadi kesimpulannya itu, peran filsafat komunikasi dalam segi new normal maupun perkembangan teknologi yang semakin masif itu masih sangat diperlukan. Sebab filsafat komunikasi itu adalah suatu cara pikir yang bisa lebih mendalam. Kita bisa melihat berbagai sudut pandang, kita bisa membimbing manusia dengan cara kita belajar filsafat komunikasi. Jadi masih sangat diperlukan.